Salam, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita akan memulai ibadah mesbah keluarga. Mari bersama-sama dengan keluarga kita ambil waktu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh berjumpa kembali di acara mesbah keluarga kami. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, biarlah dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut waktu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Mari bersama-sama kita simak firman Tuhan berikut ini. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Matius 13 ayat 24 hingga 30. Jika kita membaca kitab ini, kita tahu di sini bahwa Matius menulis perumpamaan tentang penabur dan penafsirnya. Dia mencatat bahwa Yesus bercerita tentang perumpamaan yang lain kepada orang banyak, yaitu satu kisah tentang petani yang kelihatannya melakukan pekerjaannya dengan baik. Petani mempunyai hamba-hamba dan juga hamba-hamba menuai pada saat yang tetap. Saudaraku yang terkasih, melalui teks yang kita baca tadi, ada beberapa poin yang akan saya bagikan yang akan kita belajar bersama-sama untuk mengerti maksud dan tujuan daripada firman Tuhan ini. Bagian yang pertama, saudaraku, alasan tentang perumpamaan Yesus. Saudaraku, tentu Yesus mempunyai alasan mengapa ia harus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Murid-murid Yesus merasa sedikit terkejut akan hal ini. Sebab sebelumnya Yesus tidak banyak menggunakan perumpamaan dalam setiap pengajarannya. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan daripada murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudaraku, di dalam Matius 13 ayat 10 dikatakan, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jika kita perhatikan pada pasal 13 ayat yang ke-13, saudaraku, itulah alasan utama Yesus menggunakan perumpamaan kepada orang banyak pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan murid-murid Yesus tentulah bukan satu pertanyaan yang dilontarkan untuk kepentingan pribadi setiap murid Yesus. Akan tetapi mereka dapat mengerti apa yang dimaksud dari perumpamaan Yesus itu, dengan tujuan orang banyak pun akan tahu dan mendengarkan dan mengerti maksud dari perumpamaan Yesus itu. Jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, murid Yesus tidak mengatakan demikian kepada Yesus. "Mengapa engkau berkata-kata demikian kepada kami?" Seolah-olah murid Yesus dikuasai oleh keegoisan yang maunya mereka saja, yang ingin tahu tentang perumpamaan itu. Akan tetapi saudaraku, bukan itu yang murid Yesus inginkan, bukan itu yang mereka maksudkan, melainkan karena murid Yesus tahu bagaimana meminta agar perumpamaan itu dijelaskan kepada orang lain, juga kepada mereka sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, perhatikanlah
kita harus mempunyai kepedulian. Inilah kepedulian yang dimiliki oleh murid-murid Yesus. Mereka mempunyai kepedulian untuk membangun orang lain, seperti halnya untuk diri kita sendiri juga. Dengan firman Tuhan yang disampaikan Yesus, jika kita sendiri kuat dan paham, kita juga harus memberikan kepada orang yang lemah rohaninya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini alasan yang pertama. Kita lihat pada alasan yang kedua, alasan eskatologis tentang perumpamaan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebegitu pedulinya Yesus kepada orang banyak yang mengikuti Dia, merupakan bukti kepeduliannya yang ia nyatakan lewat ajarannya kepada banyak orang pada waktu itu. Jika kita melihat dalam konteks dan teks yang sedang kita bahas pada malam hari ini, saudaraku, yaitu berbicara tentang salah satu perumpamaan yang mengarah pada harapan dan juga tujuan supaya setiap orang yang mendengarkan perkataan Yesus mengalami pembaharuan iman, pengertian dan juga kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Serta Bapak Ibu, mereka dapat melakukan dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang dibaca dan didengarkannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka perhatikanlah bahwa Kristus sendiri mencoba segala macam jalan dan cara untuk membawa kebaikan kepada jiwa-jiwa manusia dan untuk meninggalkan kesan yang baik dalam diri mereka. Saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur 78 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan." Apa yang dikatakan pemazmur Daud atau Asyaf dalam bagian mazmur ini diterapkan di dalam khotbah Yesus? Jemaatku yang terkasih, usaha Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak adalah satu bentuk perhatian khusus Yesus kepada orang banyak itu. Karena apa? Karena Yesus menginginkan setiap orang yang mendengarkannya tidak mendapat bagiannya di api neraka. Ini alasan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih. Kita melihat alasan yang ketiga. Apa tujuan dari perumpamaan? Saudaraku, perumpamaan Yesus menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya mengenal keragaman seluk-beluk kehidupan manusia. Yesus tahu dan Dia mempunyai pengetahuan tentang pertanian, tentang menabur benih, tentang mendeteksi lalang dan penuaian. Yesus sangat mengenal tentang seluk-beluk kebun anggur ataupun kebun ara. Dan Yesus tahu bagaimana cara untuk memetik buah anggur dan buah ara, dan mengetahui upah yang harus dibayar untuk pekerja sehari mereka bekerja. Saudaraku, Yesus bukan hanya sekedar mengenal kehidupan kita sehari-hari, atau Yesus bukan hanya sekedar mengenal petani, mengenal nelayan, mengenal tukang bangunan, mengenal pedagang, tetapi Yesus juga sangat mengenal seluk-beluk pengelolaan perumahan, menteri-menteri keuangan di pengadilan kerajaan pada waktu itu, ataupun Yesus mengenal hakim di pengadilan hukum, orang-orang Farisi dan para pemungut cukai. Saudaraku, di sini perumpamaan Yesus, beliau ingin menggambarkan kehidupan kaum lelaki, kehidupan kaum wanita, dan kehidupan anak-anak, baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang terbuang dan yang terhormat. Karena pengenalan Yesus yang sangat luas akan kehidupan manusia, maka Yesus dapat melayani semua strata sosial pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Yesus berbicara sesuai dengan bahasa mereka dan mengajar sesuai dengan keberadaan mereka. Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya pesan yang ia sampaikan dapat diterima oleh pendengar. Jemaatku, inilah tujuan dari perumpamaan yang Yesus gunakan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Untuk mengenal pendengarnya supaya bertobat dan juga beriman. Untuk menentang orang-orang percaya supaya mempraktekkan perkataan mereka di dalam perbuatan mereka sehari-hari. Dan untuk mengingatkan pengikutnya supaya waspada terhadap godaan si jahat. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kejahatan itu tidak berkurang? Saudaraku, Yesus memberitakan kedatangan kerajaan sorga. Akan tetapi, mengapa kejahatan tidak pernah berkurang di muka bumi ini? Malah semakin merajalela kejahatan itu. Inilah yang Yesus ingin jelaskan, saudaraku. Melalui perumpamaan lalang dan gadum, di sini kita menjumpai 3 ajaran yang terpendam di dalam perumpamaan ini. Yang pertama, penaburan benih yang baik, saudaraku. Ketika anak manusia berada di dunia, ia menabur benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan surga. Yang kedua, penaburan benih jahat. Musuh menabur benih jahat, yaitu anak-anak si jahat. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-38. Dan juga pokok yang ketiga, benih baik dan benih jahat dibiarkan tumbuh bersama. Namun pertumbuhan keduanya memiliki batasan. Ada waktu penuaian saat keduanya akan dipisahkan. Penuai-penuai yaitu malaikat Tuhan akan memisahkan gandum dan lalang pada akhir zaman. Gandum bersama anak manusia, sementara lalang dikumpulkan untuk dibakar dalam api. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas terlihat bahwa kerajaan surga tidak mungkin terdiri dari 2 jenis manusia yang bertolak belakang. Manusia jahat atau manusia yang baik. Dari perumpamaan ini mengajarkan adanya tahapan karya Allah dalam mewujudkan kerajaannya. Dan tahapan ini terkait dengan tindakan Allah dalam sejarah umat manusia. Pada awalnya benih kerajaan itu ditaburkan melalui hidup serta karya Yesus. Sementara benih kerajaan surga tumbuh, dan di sini tumbuh juga benih kejahatan yang dilakukan oleh si jahat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, meskipun demikian, pada saat penghakiman kelak, keduanya akan dipisahkan. Pada saat itulah kejahatan akan dimusnahkan dan benih kerajaan yang sudah matang akan dituai. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kedatangan Yesus kelak, benih kerajaan surga masih harus bertahan di tengah-tengah berbagai manifestasi si jahat. Dan kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, menghadapi tantangan dan godaan besar untuk senantiasa kompromi, bahkan kehilangan iman kita. Maka dari itu jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah hari penghakiman pasti akan tiba. Jadi janganlah kita frustasi oleh berita-berita, oleh fakta-fakta yang merajalela tentang kejahatan yang dimainkan oleh si jahat di dalam dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita bertekunlah dalam kebenaran sampai pembenaran kita dinyatakan di hari penghakiman nanti. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh
bertumbuh di dalam iman kami, dan kami tahu mana yang baik, mana yang jahat. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami semakin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan keluarga kita, firman Tuhan yang sudah kita dengar ini, kita sharingkan bersama, kita belajar bersama-sama. Dan sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga kita, kita tutup di dalam doa, dan kita memberkati semua keluarga kita di dalam doa. Terima kasih jemaat Tuhan, sampai di sini mesbah kita pada malam hari ini, dan sampai bertemu di mesbah keluarga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.